Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari yang berbahagia ini, seperti mana biasanya sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kegiatan pengajian. Berzikir kepada Allah ini ibadahnya sangat besar sekali di sisi Allah. Saya akan sampaikan beberapa dalil hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya itu, terutama zikir la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yaumin kanat lahu kafaratun li kulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum." Man qala la ilaha illallah, siapa yang berzikir la ilaha illallah thalatha marratin, 3 kali saja, fi yaumi, pada harinya itu, kan lahu kafaratun, ya, maka ucapan itu baginya sebagai kafarah, sebagai penebus, likulli dzanbin, dari setiap dosa, asabahu fi dzalika, yang menimpa dirinya fi dzalikal yaum, pada hari itu. Subhanallah. Berapa zikir kita la ilaha illallah banyak. Ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja udah berlebih, tak terhitung. Apalagi kalau 70.000 kali, 20.000 kali, ya, 1.000 kali setiap kita zikirkan. Ya, semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita berharap dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lau, ya, ini Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dalam kitab Taurati, laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunya. Seandainya saja tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pastilah aku akan kuasakan neraka jahanam kepada seluruh penghuni dunia. Masya Allah, ini luar biasanya ini zikir la ilaha illallah. Ini pasak dunia akhirat ini zikirin. Pasaknya dunia akhirat ini zikirin. Ini kalau ada orang yang menafikan majelis zikir, apa sih yang dizikirkan sana? La ilaha illallah. Ya, Allah mengutus para nabi dan rasul itu hanya untuk Wa arsalnaka min rasulin, ya, kami tidak perintahkan kepada rasul untuk mewahyukan kepada mereka an la ilaha illa ana, untuk supaya mereka menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Ya.
Ini Syekh As-Suhaimi beliau mengatakan afdalul asya'il iman. Keutamaan segala sesuatu itu adalah iman. Wa huwa qalbi, dan iman adalah amalan hati. Jadi iman itu amalan hati. Iman itu amalan hati. Ya, makanya tidak boleh lepas 4 perkara ini: syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ya, syariat yaitu amalan zahir, ya, thariqah ya jalan untuk melakukan amalan itu. Hakikat adalah amalan batin, ma'rifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau hanya sekedar ibadah, anak TK juga bisa puasa, bahkan lebih hebat untuk anak TK puasa. Kalau hanya sekedar sholat, anak SD pun bisa sholat. Tapi apakah hanya sampai seperti itu pemahaman kita sholat? Makanya ini kita bermajelis ini untuk meningkatkan grade, meningkatkan pemahaman ibadah yang setiap saat kita laksanakan. Ya, termasuk zikir. Burung, mohon maaf, kalau antum ajarin burung beo, siapa yang sering mengajar burung di sini? La ilaha illallah, pasti burung beo itu la ilaha illallah. Ayo, ya kan? Burung beo bisa. Coba baca, coba ngomong beo la ilaha illallah, dia pasti ngikut la ilaha illallah. Tapi apakah hanya sampai sebatas pengucapan saja? Ini mohon maaf, ya kan? Ya, nanti sama aja pemahaman kita dengan burung beo nanti. Ketika ditanya apa maksudnya la ilaha illallah, nggak bisa dijawab. Nah, kita juga belajar di majelis ini tidak hanya sekedar zikiran, tidak. Kita memahami makna apa yang kita baca. Ini kalau ada orang mengucapkan dulu apa sih yang dipelajari? Ini inti-inti kehidupan, inti-inti syariat, ya, yang terdapat di dalamnya yang kita dalami. Ya, semoga dengan demikian bertambah pemahaman, dan inilah yang diinginkan Allah. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tentu tidak, kata Allah, katakanlah, apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Mudahannya menjawabnya tidak sama. Kenapa sih saya sekarang ini sudah takut Ustaz berbuat salah? Karena kamu sudah paham. Kalau dulu kita tidak paham, main lantak saja, ya, main hajar saja. Sekarang kita sudah paham, maka kita berhati-hati. Nah, itulah gunanya belajar, gunanya berilmu. Ya. Nah, kita pada malam hari ini kita sedikit mengkaji itu, ya. Kemudian wa afdalul kalami kalamullah, dan sebaik-baik kalam adalah kalamullah, itu Al-Quran. Wa afdalul Quran, wa afdalul Quran adalah Al-Quran. Wa afdalul kalami ba'duhu la ilaha illallah, dan sebaik-baik kalam setelah Al-Quran adalah la ilaha illallah. Fa hiya afdalu minal hamdi ala sahihi li annaha tulfil kufra. Karena kalimat tauhid itu lebih utama daripada kalimat pujian. Kalimat tauhid itu lebih utama daripada kalimat pujian. Kenapa? Menurut pendapat para ulama yang sahih adalah karena sesungguhnya kalimat tersebut dapat meniadakan kekufuran. Kita mengucapkan, contoh kemarin saya ngomong sama pendeta setelah acara FKUB yang ngobrol dengan saya, Bang Samsul, ya kan? Ngobrol dengan saya, dia pendeta, dia bilang mengatakan alhamdulillah Pak Ustaz. Dia pula ngomong alhamdulillah Pak Ustaz.
Apakah diterima alhamdulillahnya? Tidak, karena dia tidak yakin dengan Allah. Dia sudah mensyirikatkan Allah. Ya, maka alhamdulillahnya itu percuma. Makanya itu saya katakan beberapa kali dalam pertemuan kita bahwa la ilaha illallah ini adalah fondasinya, tempat berdirinya alhamdulillah. Kenapa sih Ustaz yang diajarkan terus zikir la ilaha illallah? Habis itu zikir yang hanya Allah Allah. Saya bilang itu fondasinya. Saya tidak melarang kalian habis itu zikir subhanallah sebanyak-banyaknya, silakan. Saya tidak melarang kalian zikir subhanallah alhamdulillah sebanyak-banyaknya, saya tidak larang. Itu sunnah-sunnah ajaran agama kita yang disajarkan oleh Nabi. Yang saya katakan adalah bangun fondasinya la ilaha illallah. Kalau sudah itu la ilaha illallah sudah mantap, subhanallah itu berdiri di situ kokoh, alhamdulillah berdirinya kokoh, Allahu akbar berdirinya kokoh. Apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil berdirinya kokoh. Sholawatan kepada Rasulullah itu berdirinya kokoh. Makanya saya tidak melarang orang mau sholawatan, saya sholawatan, saya berzikir. Kenapa? Karena diajarkan sama mursyid guru-guru kita, kokohkan la ilaha illallah. Kalau udah kokoh ini, nggak akan berpaling kamu. Ya. Nggak akan bisa berpaling. Nah, ini dikokohkan. Ya, ini udah kokoh. Tegaknya di situ sholat, tegaknya di situ macam-macam ibadah. Karena kalau tidak tegak la ilaha illallah, kemana tujuan kamu? Kemana tujuan kita ini beribadah? Karena di la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat, menafikan segala sesuatu dan menetapkan hanya Allah. Setelah zikir la ilaha kita tetapkan lagi Allah, Allah, Allah. Semakin dalam, semakin kokoh dia. Semoga andaikan dibelah dada kita ini hanya ada Allah dalam hati kita. Maksudnya itu nafi isbat itu dimulakan zikir kita nafi isbat baru Allah itu adalah tiadakan semuanya, tiadakan kehebatan, bukan ketengan, bukan kehebatan, bukan apa, bukan. Kalau sudah itu, sudah. Mau jadi apa? Mau dibuat apa? Kamu tetap kokoh berdiri. Ya, nah ini pentingnya kita berzikir la ilaha illallah. Semua ibadahnya ada ke sana. Nawaitu shawmal ghadin an adai fardhu syarhatan fadlan lillahi salli fardhu sholati zuhri al-mubarak mustaqbil amal lain lillahi. Apa lagi? Ya, sedekah. Saya bersedekah karena saya umroh karena apa lagi? Saya berbakti kepada orang tua karena saya kasih ayam geprek karena saya hadir di pengajian karena bukan takut sama ustaz. Kalau takut sama ustaz itu niatnya salah. Makanya ini saya mau ajarkan bagaimana itu niat itu. Niat ini penting karena niat itu lebih baik menurut imam para ulama. An-niyatu sahihah khairun min amali. Niat yang sahih, niat yang baik itu lebih baik daripada amal. Amal yang baik belum tentu niatnya tak baik. Belum tentu niatnya baik. Allah, betul. Tapi karena gara-gara ustaz ada di situ, itu niatnya sudah salah itu. Berzikir dia, Allah. Karena ada ustaz itu, niatnya sudah salah itu. Ya, maka disebutkan ulama, niat yang sahih, niat yang baik itu lebih baik daripada amal. Tapi bagus lagi, ya, amal dan niat sama-sama baik.
Insya Allah. Ya. Maka pelajaran kita kali ini terkait masalah an-niyatu qoblal ibadah. Niat itu dilakukan sebelum kita melakukan ibadah. Indum, mau wudu, niat, mau tayamum, niat. Wan niyatu fil ibadati wa huwa wajib. Berniat dalam ibadah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena niat itu akan menentukan kemana arah ibadah ini. Ya, bayangkan mau sholat aja itu, Pak, 2 kali niat itu. Niat mau berwudu sama niat mau sholat. Masya Allah. Ya, oke. Kita mulakan. Ya, cukuplah asapnya. Nanti rezeki kalau kita mulai seperti. Kita mulai ya. Bismillah. Faslun fi bayani ahkamin niyah. Sebelumnya mari kita kirimkan surat Fatihah kepada pengarang penulis kitab Kasyifatus Syaja' Syarah Safinatun Najah, 2 ulama besar yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten, penulis kitab Kasyifatus Syaja' ini. Ketika dia mensyarah kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ala hadhihi niyah, syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik. Faslun fi bayani ahkamin niyah. Pasal tentang penjelasan hukum niat. Ya, hukum niat. Hadir di majelis ini ibadah atau bukan? Maka harus niatnya karena Allah. Yang karena Ustadz, yang di YouTube, yang mau belajar apapun yang baik-baik, ya, yang ada di majelis ini, niatkan yang baik, niatkan karena Allah. Karena apabila kita belajar ilmu hanya untuk supaya dianggap kita ulama besar, supaya orang kita kalah dalam berdebat, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dalam jarak 1000 tahun perjalanan. Dia tidak akan mencium bau surga. Jadi jangan belajar hanya untuk menjadi orang hebat dan bisa mendebat orang. Jangan, itu niatnya salah. Maka niat ini penting didulukan. Ya. Faslun fi bayani ahkamin niyah. Pasal tentang hukum niat di dalam ibadah. Wahia sudah tua bisa. Terpaksa ya sudah usia lah, tidak bisa dinafikan. Wahia sab'atun, dan hukum niat itu ada 7. Hukum niat ada berapa? Lakin zakara minha salasatan, akan tetapi pengarang atau penulis kitab ini yaitu Syekh Salim bin Sumairi mengatakan hanya menyebutkan salasa, ada 3 saja. Ada tiga hukumnya. Faqala, yang mengatakan an-niyatu, niat itu adalah ay hakikatuha syar'an. Niat secara syariat adalah qasdu syai'un muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud kepada sesuatu seraya berbarengan dengan pelaksanaannya. Secara syariat, secara syarak, yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai'un muqtarinan bi fi'lihi.
qasdu syai', disengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan pelaksanaannya. Ya. Kita mau niat sholat, kita mau sholat, ya sudah. Ada yang agak ekstrim sedikit. Dulu fikih saya itu dia ekstrim. Ketika Allahu Akbar setelah jahat, maka dalam qalbu juga bifi muqtarinan bi fi'li. Allah langsung sejalannya. Allah mustaqbil kiblatin adaan atau imamah nilai Allahu Akbar, berbarengan muqtarinan bi fi'li, berbarengan niat itu dengan perbuatan. Ya, yang dalam hati nak mungkin pula awak sebut macam mana berbarengannya? Di dalam hati berbarengannya. Ya. Paham ya? Tapi sebelum angkat takbir kita namanya lafazkan, dilafazkan. An-niyatu, niat itu sesungguhnya dalam hati. Cuma untuk mengokohkan dalam hati maka dijahalkan. Ini penjelasan. Ya. Masya Allah. Nampak sudah tua. Fa'in tarokhal fi'lu an dhalikal qasdi summiya dhalikal qasdu azmat la niyatan. Jika pelaksanaannya tertunda, ada jeda dari maksudnya itu, maka maksud tersebut dinamakan azam saja, cita-cita bukan niat. Hanya cita-cita saja. Nanti saya mau sholat subuh, itu cita-cita, itu azam. Beliau mengatakan begini, saya berazam sholat subuh ini berjamaah. Siapa yang mimpin? Oh, nanti subuhnya mimpin Mang Isak. Saya mimpin, saya ikut sholat subuh berjamaah. Itu azam namanya, bercita-cita. Nanti saya mau hadir di majelis zikir hari Selasa, malam Selasa. Belum, itu baru azam. Ya. Tapi ketika sudah melangkahkan kaki pergi ke tempat majelis ilmu, berbarenganlah niat itu. Ya, berarti memang dia berniat mau belajar. Sampai atau tidak, dalam perjalanan itu dia menuju ke tempat majelis ilmu, dia bersama dengan malaikat Allah karena niatnya mau belajar. Andai yang meninggal ketabrak misalnya, saya tak sebut dia dalam umat ini. Takut pula kejadian. Tapi tak apa-apa. Orang kita mau meninggal husnul khotimah ya. Saya andaikan saya mau, saya banyak sekali keinginan saya ke husnul khotimah. Ya Allah, andaikan saya nanti pergi mengajar, engkau cabut di tengah jalan, diri nyarumin, saya ikhlas ya. Atau andaikan saya lagi ngajar, engkau cabut nyawakin, ya Allah itu yang saya mau. Andaikan pun saya lagi berzikir sama jamaahku, engkau cabut nyawa, saya paling senang, ya Allah, ridho saya. Ini kita mau pula. Emangnya kita mau, ya Allah, kau cabut nyawa lagi disko-disko, mana pula. Ya Allah, kau cabut nyawa aku seketika aku main burung-burungan. Mati apa namanya kalau nak mati konyol itu. Kita mau meninggal kayak gini nih, ya kan? Hidup ini hanya sekali aja. Kalau sudah mati selesai urusan. Makanya kan Nabi mengajar, Allah makhtimu bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan usia, dengan tutupan yang baik. Kita mau begitu. Ya. Karena kata Rasulullah, urusan orang itu di ujung hayatnya. Urusan sesuatu di ujung hayatnya. Mau tengok seseorang itu tengok di ujung hayatnya.
1 bulan sebelum dia meninggal apa yang dia perbuat, kebiasaan apa yang dia lakukan. Kelihatan dia husnul khotimah. Walaupun dia sakit, tapi di ujung hidupnya itu baik-baik, insya Allah husnul khotimah. Ya. Jadi itulah yang khairan, siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, kata Nabi, maka Allah akan mengakhirkan hidupnya dengan tutupan yang baik. Insya Allah ya. Amin ya Allah. Semoga semuanya. Jadi kalau hanya sekedar ada jeda dari perbuatan dengan hati, itu baru azam namanya. Azam itu tahu, bukan nama orang. Azam itu ada nama orang kan, nama orang Bang Azam ya. Alam ayat ada itu, bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, engkau berbelas kasih kepada orang-orang yang di sekitarmu, para sahabat umatmu. Walaupun tafadan ghalidal qalbi, ini ingat, ini pemimpin hati-hati, ini peringatan bagi para pemimpin, baik pemimpin agama, pemimpin di pekerjaan, pemimpin di umum. Ingat ini ayat-ayat yang Allah turunkan. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi, kalau kamu hatimu keras, termasuk dalam pemimpin rumah tangga. Kalau hatimu keras, lan faddu min haulik, maka orang-orang yang di sekitar kamu akan menyingkir menjauhi. Caranya gimana? Dituntun sama Allah lagi. Fa'fu anhum, berikan mereka maaf. Karena tidak semua orang itu tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang main tidak mau musik. Fa'fu anhum. Kemudian tidak sampai di situ, wastaghfir lahum, mintakan kepada Allah ampunan buat mereka. Ini berat, kecuali orang-orang yang hatinya bersih, hatinya tidak ada sesuatu sak. Ini berat, karena tidak membalas orang yang menyakiti kita itu berat itu. Ya kan? Dan kita sudah diuji itu. Majelis ini sudah diuji. Majelis kita sudah diuji ya. Alhamdulillah kita bisa melewatinya. Wa'fu an fastaghfir wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian. Fa idza azamta, kalau kalian sudah berazam, bercita-cita, sependapat, seia sekata, idza azamta fatawakkal Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau ada jeda itu namanya azam, cita-cita saja. Wa amma lughatan, ya. Dan adapun secara bahasa, fahiya mutlaqul qasdi sawa'un qaranal fi'la aula, maka niat adalah bermaksud, bertujuan secara mutlak, sama saja berbarengan dengan pelaksanaan ataupun tidak. Tapi secara bahasa, kalau secara bahasa ya, secara syarak, secara bahasa beda. Secara bahasa, keumuman kata itu sama. Saya niat mau pergi ke majelis, tapi tidak berangkat-berangkat. Secara bahasa sama niat, secara bahasa. Tapi secara syarak, yang dimaksud niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan. Ngerti ini Bang Hedir? Bang Hedir harus fokus ini Ustaz. Ini sudah 40 tahun usia ke atas ini, sudah berkurang sedikit rambutnya. Ya, oke, ini
agak dalam pembahasan fikihnya ya. Ini baru bab niat. Baru bab niat. Karena ini niat ini akan menentukan kita punya ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Ya, asyartul ibadatu tsaniyah. Syaratnya ibadah itu dua. Yang pertama adalah an-niyatu lillah. Al-ikhlas niyah, ikhlas dalam berniat. Yang kedua, ittiba' ala sunnatin nabi, mengikuti ajaran Nabi. Itu dua ini syaratnya. Ya. Tapi Ustaz, zaman dulu tidak ada begini. Ada namanya istimbat, maqasidus syariah. Ini panjang cerita fikih kalau mau didalami. Ya, misalnya apa namanya? Dalam kuliah. Masya Allah. Misalnya contoh ini misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan yang disebutkan kurma, kismis, ya, gandum. Orang Indonesia mana makan kurma? Orang Indonesia mana makan apa namanya, kismis. Maka disebutlah oleh ulama yang disebut oleh Nabi dalam bahasa itu adalah makanan pokok orang Arab. Maka ketika dia orang Ajam, bukan orang Arab, apa makanan pokoknya itu yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrahnya. Kalau orang Papua hanya makan sagu, ya sagu yang harus dia keluarkan. Ya kan? Kalau orang kampung kita dulu hanya makan apa? Singkong, ya singkong yang dikeluarkan. Tidak boleh dia mengeluarkan beras. Jangan dipaksa, agama ini tidak bisa dipaksa. Dia setiap harinya makan singkong, masa kita suruh dia keluarkan beras? Tidak bisa. Apalagi zaman dulu kan mau makan beras itu untung-untungan orang kampung. Ya dia makan hanya tiwul. Makanan pokok singkong itu dikeluarkan berapa persen? 2,5%. Ya. Itu istimbat hukumnya yang diambil. Kalau dia harus keluarkan gandum, tidak pernah dia nanti zakat. Setiap Ramadan dia tidak akan zakat. Ya kan? Mana ada gandum di Indonesia? Siapa yang makan gandum sini? Kalau mau mengikuti harus mengeluarkan gandum, kurma, kismis, tidak akan ada yang mau zakat fitrah. Ente kenapa tidak bayar zakat fitrah? Aku tak makan gandum. Lepaslah dia dari hukum. Tapi apakah begitu cara Islam memandang? Tidak. Maka ini ada ala ahli fikihnya. Makanan pokok diambil, maka silus syariahnya, maksud syariahnya apa? Makanan pokok di suatu wilayah itulah yang harus dikeluarkan ketika dia mengeluarkan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Ya. Oke. Jadi ada setiap antum harus paham ya, jamaah harus paham dalam pembahasan masalah fikih. Ketika membahas satu bidang, satu sub, ya, satu pokok bahasan itu ditinjau dari dua hal. Ditinjau dari segi bahasa dan ditinjau dari segi syarat. Ya, ditinjau dari segi bahasa, ditinjau dari segi syarat. Misalnya niat. Niat itu kalau dari segi bahasa ada ya amalan, perbuatan. Sama. Tapi kalau dari segi syarat beda. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Perbuatan yang dilakukan seiring dengan perbuatan yang dikerjakan. Nah, ini ada tinjauan-tinjauannya. Ini sholat. Sholat itu ada dua pandang, ada dua apa namanya? Dua tinjauan bahasa
dan tinjauan syarat. Tinjauan bahasa, as-sholatu buat doa. Sholat itu sama artinya dengan doa. Sholat sama artinya dengan doa. Sholawat yaitu doa. Doa kepada Allah untuk Nabi. Allahumma sholli, ya Allah, sampaikanlah doa kami untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sholat yang kita kerjakan awal secara bahasa buat doa. Tapi secara syarak dia adalah perbuatan yang dilakukan dengan tata cara tertentu, dengan kalimat-kalimat tertentu yang muftahitatun bit takbir wal mukhtatatun bis salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu syarat penjelasan menurut syarat. Oke. Yang kepala sudah. Ini ilmu syariat. Pertama lagi. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Nah, ini enggak usah bantah-bantah kita di sini. Ini enggak usah. Bertekaan tak ada gunanya juga. Berarti kita sandarkan pada penjelasan ulama. Apa pandangan ulama tentang niat? Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu adalah al-qalbu, dalam hati. Sifatnya ghaib, tidak ada yang tahu itu niat. Niat itu yang tahu hanya engkau dengan Allah. Ya, hanya engkau, karena ada dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah, dan melafazkan niat itu sunnah. Apa contohnya? Ya, kalau kita umroh, bagaimana? Bagaimana kalau kita umroh niatnya, Pak Ihsan? Udah lupa? Ya, nawaitul umrata, iya, saya niat umroh karena Allah. Ya, diucapkan itu. Ya, diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kan diucapkan niat. Maka disebutkan niat itu ketika diucapkan adalah sunnah. Wajibnya dalam qalbu. Tempatnya dalam qalbu. Ya. Liwa'awina lisanul qalb, agar lidah dapat membantu hati. Maka ada zikir lisan, ada zikir sirri, zikir jahar, zikir sirri. Ya. Qulidu Allah a'udhu rahman ayyam man tad'u fal asma'ullah. Ya. Wala tajal bi sholatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Umar bilang, ditanya sama Rasulullah, "Ya Umar, kenapa ente keraskan suaramu kalau sholat?" "Biar setan semua kamu ya Rasulullah." "Kenapa kalau sholat lain kamu besarkan suaramu?" "Biar setan lari semua ya Rasulullah." Itu alasannya Umar, karena dia orang yang tegas, supaya bangun seisi rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu bangun semua orang rumah kan? Sholat lain. Ditanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau kecilkan suaramu kalau sholat sampai gak kedengaran?" "Ya Rasulullah, Allah Maha mendengar. Kenapa kita besarkan lagi suara?" Ini alasan Abu Bakar. Maka Allah beri jalan tengah. Wala tajar bi sholatika, kamu jangan terlalu kamu tinggikan suaramu kalau kamu sholat. Wala tukhafit biha, jangan pula kamu sirikan untuk sampai gak kedengaran. Wa bataghi baina dzalika sabila, ambil pertengahan di antara dua keadaan itu. Ya. Ada namanya zikir jahar, ada juga zikir sirri. Kenapa Ustaz? Allah. Antum biar lari semuanya. Kenapa
Apa zikir sampai tidak kedengaran? Biar terisi, biar serius, khusyuk. Saking seriusnya sampai ngorok. Mama habis pengajian istirahat aja, tak mau kecapean kali kayaknya ya. Ya. Biarpun ditolak sama kopi mama, kalau memang ngantuk itu manusiawi. Ya saya kayak kemarin kan kita zikir bersama kan saya suruh tidur dulu semua ya. Sampai Bang Agus ngorok itu kan. Saya pun tidur, saya tidur masih Ihsan. Saya mau izin tidur dulu karena nanti mimpi zikir bukan kalian tuh yang tidur, saya tidur. Ya saya tidur. Baru setengah jam, udah segar mata, bangun saya. Jam 11:30 kita mulai zikir. Alhamdulillah, ya tercapai maksud hati. Ya. Jadi apa gunanya kita lafazkan itu niat? Untuk membantu hati kita. Ya. Tiba-tiba ujung Allahu Akbar. Saya ini sholat zuhur apa sholat asar apa sholat? Bukan kita mau sanggah orang yang tidak melafazkan niat itu salah, tidak. Ya mungkin dia mengambil pendapat, tapi kita juga punya pandangan. Kita katakan kita lafazkan niat kita. Kenapa? Karena hati dan pikiran ini biasanya lalai. Jangankan sholat, makanannya kita lalai. Biasanya kita makan jam 11, jam 12 misalnya. Kita mundur pula, nanti ingat jam 2. Nanti sudah kekurung itu perut. Saya belum makan rupanya. Lalai kan. Akhirnya apa? Kena penyakit mah. Karena kelalaian. Ingat ini ya, orang lalai saja, lalai makan aja kena penyakit mah. Apalagi lalai berzikir kepada Allah. Ya, itu kan. Orang lalai makan saja, lupa dia makan tepat waktu, bisa sakit mah. Itu zahir. Bagaimana dengan ini? Kalau dia lalai kepada Allah, lebih parah sakitnya, lebih parah. Nah, dan nggak ada obatnya kecuali dia sendiri mengobati dirinya. Terlebih kalau dia tidak bisa, tanyakan sama tabibul qalb, tabibnya hati. Misalnya tanya sama Bang Mukri. Ya. Lanjut ya. Wasumiyal qalbu qalban litaqallubi fil umuri kulliha. Karena dinamakan hati itu dengan qalbu karena berubah-ubah keadaan hati. Muqallib dinamakan qalb. Qalb itu bahasa Arab. Disebut qalb itu muqallib karena dia suka berubah-ubah. Hari ini dia menangis, besok dia ketawa. Hari ini dia senang, besok dia susah. Hatinya susah. Hari ini mukanya ceria, besok tiba-tiba cemberut aja. Nah, itu tanda-tanda hatinya itu tidak tetap. Hati kita tidak bisa tetap. Maka kita berdoa kepada Allah di ujung sholat, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Ya musyarrifal qulub syarrif qalbi ala ta'atik. Ya walazat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agama ini. Wahai zat yang memuliakan ini qalbu, muliakanlah hatiku dengan ketaatan kepada. Ya, oke. Jadi disebut qalb itu adalah karena berubah-ubah. Supaya itu hati bisa ingat kembali ente itu menghadap Allah. Jangan lagi ingat asam pedas. Jangan lagi ingat ayam geprek. Jangan lagi ingat macam-macam. Ingat hanya kepada Allah. Maka disebut, diajar kita oleh ulama, kayak anak TK diingat-ingatkan lagi. Kenapa disuruh ingat-ingat? Dzakir. Ini dalilnya banyak.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih ingat orang-orang beriman itu. Karena kalau kau kasih ingat sama mereka, itu bermanfaat buat mereka. Hanya saya bilang sama Bang Mikir jangan berhenti untuk berdakwah. Mereka udah tahu itu jangan, kita ini manusia, lupa banyak daripada ingatnya. Nah, saya tahu kawan-kawan, kita Bang Mukri jam sekian datang ke majelis zikir, pengajian. Mas Mama, bermanfaat ya. Saya diingatkan sama saudara saya, ya kan? Ya, kita buka minum kopi, datang SMS masuk. Saya aja kalau nggak diingatkan kadang-kadang sampai lupa saya. Iya ya, malam Selasa ini. Kadang-kadang, tapi tidak pernah. Mungkin 1-2 kali aja saya lupa. Ya, tapi Bang Pikir sering ingatkan, Ustaz ini malam ini jadi pengajian Ustaz, insya Allah. Jadi diingatkan. Karena kenapa? Ketika mengingatkan saudara kita yang sesama jamaah, kata Allah dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih tahu, kasih ingat, karena dengan kamu ingatkan mereka, itu bermanfaat bagimu. Allahu akbar. Itu adalah ingatan, diingatkan kita sama Allah. Kasih tahu sama orang-orang yang lalai untuk mereka sholat. Bermanfaat. Oh iya, sudah zuhur. Apalagi orang yang pura-pura tidak tahu waktu kan. Apa dia? Kalau Pak Imam dia ingat terus waktu itu, karena dia imam kan. Dan kalau makmum lagi ngocok semen, iya sudah azan ya, astagfirullah. Allah karim. Makanya Pak Imam jangan berhenti jadi ke Pak Imam. Karena ada untungnya jadi Pak Imam itu. Apa untungnya? Kita diingatkan oleh amanah yang Allah kasih sama kita, sehingga kita jaga itu. Akhirnya kita terus. Oh, jadi kepala rumah tangga itu amanah juga. Kasih contoh sama anak-anak. Jadi pemimpin dalam pekerjaan, itu amanah juga. Kasih contoh sama karyawan pribadi. Jangan kayak ini jadi kepala tukang Ustaz susah betul. Ente kasih contoh di sana, ya, kasih contoh. Oh, ini. Jadi semua kita berdakwah sesuai dengan level kita masing-masing, sesuai dengan komunitas kita masing-masing. Tidak ada yang menghalangi batas dalam berdakwah. Tidak harus jadi ustaz. Harus jadi ustaz dulu bisa baca kitab kayak ustaz. Balighu anni walau ayat. Sepenggal ayat yang kamu hafal, kamu ajak orang, insya Allah. Jangankan kita manusia, Allah sendiri berdakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu berdakwah untuk manusia supaya mereka bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Allah aja nggak pernah berhenti berdakwah. Kita mau berhenti berdakwah? Tapi Ustaz rasa-rasanya nggak pantas berdakwah. Emangnya harus jadi waliullah dulu. Anjing aja dia bisa berdakwah. Anjing aja dia berdakwah. Kokok ayam aja dia berdakwah. Yang kita kalah sama makhluk-makhluk Allah yang tidak sempurna seperti kita. Ya. Tapi kalau kita udah kalah dalil, yang mundur aja, jangan dipaksa. Tidak wajib kita sampai hukum kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Lanjut. Aw li'annahu udiya fil jasadi maqluban kakam'i sukkar. Ya. Atau karena sesungguhnya hati diletakkan dalam tubuh secara terbalik seperti gumpalan gula. Terbalik dia. Gumpalan gula itu gimana itu? Gula itu terbalik. Jadi dia mudah bolak-balik kayak gula merah lah ya. Wa huwa lahmun
sanubariyun asyakli ay syakluhu ala syaklin sanubari. Ini sanubari itu buah sanubar ya. Dan hati adalah daging atau darah beku yang menyerupai nenas bentuknya atau menyerupai sanubar, yakni bentuk hati mendekati kemirikan dengan sanubar. Itu buah sanubar ya. Ya, ini bisa googling itu sanubar. Buah sanubar seperti memang buah hati lah. Makanya disebut hati sanubar itu diambilkan bahasa sanubar. Sanubar itu satu buah di wilayah Afrika itu. Ya, yang di Google itu. Coba dibuka, ditengok itu yang mana seperti apa itu buah sanubar. Nah, tapi dia bukanlah daging, karena yang namanya niat kolbu itu kalau kayak gitu namanya, itu namanya jantung. Ulama Imam Al-Ghazali mengatakan kalau zahiriyah kolbu itu ya jantung. Tetapi secara latifnya, latifah itu adalah sifatnya ghaibiyah. Kolbu itu sifatnya ghaibiyah. Yang pula kalian bilang kalau begitu yang hati itu Ustaz, oh bukan, itu jantung. Makanya kita letakkan di sini. Kenapa la ilaha illallah kita letakkan ke dalam jantung kita? Karena jantung itu adalah pusat detak. Kalau dia berhenti maka semua siklus dalam tubuh kita ini juga tidak bisa berbuat. Maka kalau ada orang kena serangan jantung itu susah banget. Kalau orang udah kena serangan jantung susah serang. Langsung. Ada saya punya teman Ustaz di Karimun, Ustaz di Hidayatullah, pimpinan Hidayatullah, baru 2 hari yang lalu meninggal istrinya karena kena serangan jantung. Habis musyawarah tiba-tiba langsung lewat. Ya, alhamdulillah. Bagus juga kayak gitu, tidak terlalu susah. Ya. Ada kan buah sanubar, ada kan? Ada buah sanubar. Pohon sanubar. Qa'idatu fi wasati sadri wa ra'su ila janibil aysar. Pangkal hati ada di tengah dada dan pucuknya mengarah ke sisi dada sebelah kiri. Ke sisi dada sebelah kiri. Wa waqtuha fil wudhu'i inda ghusli awal juz'i minal wajhi. Dan waktu niat di dalam wudu adalah ketika membasuh ini. Oh, ini masuk pasal wudu ini. Apa lah ya? Waktu fil wudu inda ghusli awali juz'i minal wajhi. Dan waktu niat di dalam wudu itu adalah ketika membasuh bagian yang pertama kali tersentuh dari wajah. Jadi kalau kita berwudu, niat dalam hati itu pada saat membasuh wajah. Menurut kitab itu, membacanya melafazkan niat ketika mau memulakan membasuh tangan. Ya, membaca bismillah pada saat memulai membasuh tangan. Tapi berniat berwudunya ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena hukum wajib yang dilakukan untuk wudu adalah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka yang wajibnya itu disitulah berbarengan niatnya. Gitu. Ya. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Hakadha ibaratu ba'dihim bitaqdimil lafzil ghaslin ala lafzin awwalin wa huwa mardiyu syarqawi nazaran ila anna al-wajiba muqalanatuha lil fi'li. Nah, ini penjelasan beliau. Begitulah redaksional sebagian ulama fikih dengan mendahulukan lafaz ghaslu atau lafaz awal
yaitu redaksional yang disetujui oleh Syekh Asy-Syarqawi dengan pertimbangan mengenai bahwa hal yang wajib adalah muqarinutaha lil fi'li, berbarengan niat dengan pelaksanaan. Nazara ila anal wajiba muqarinatu lil fi'li wa ibaratu ba'lin bil aqsi wa huwa mardiyun. Al-Baijuri nazaran ila anal mu'tabara qarnuha bi awalil ghusli. Sedangkan redaksional sebagian ulama lain adalah dengan sebaliknya, itu mendahulukan lafaz awal atau lafaz ghuslu, yaitu redaksional yang disebut oleh Syekh Al-Baijuri dengan pertimbangan mengenai bahwa hal yang diperhitungkan adalah membarengkan niat dengan awal basuhan. Ini perbedaan. Wa qala al-Baijuri, dan berkata Imam al-Baijuri, wa mimma yu'tabaru qarnun niyah, dan diantara bagian wajah yang diperhitungkan berbarengan niat, bihi ma yajibu ghasluhu, ya, niat dengan awal membasuhnya, min syu'urihi walawi sya'ral mustarsalah, ya, pada bagian yang wajib membasuhnya itu bulu-bulu wajah walaupun berupa bulu-bulu yang terurai. Jadi lama yundaku ghasluhu kabatini lihyatin kashifatin, bukan awal basuhan pada bagian wajah yang disunnahkan membasuhnya, contohnya seperti bagian dalam jenggot yang lebat. Jadi pokoknya yang pertama kali ketika basuh wajah, di situ berbarengan niat, ya, yaitu dua dan bila federasi sekali fardhat lillahi ta'ala. Nah, tapi dalam hati kita sudah sebutkan tadi di lafaz sebelum kita membasuh tangan, baca bismillah. Tapi niatnya dalam hati ketika membasuh wajah, tambahkan lagi dengan doa. Apa doanya? Yauma tabayyanu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari di mana Allah mencerahkan wajah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mencerahkan, mengkilatkan, mencahayakan, supaya nanti ketika kita bangun dari alam barzakh, wajah kita bercahaya. Dalam surah Al-Imran dicari aja itu, ya, tabayyanu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana Allah memutihkan wajahnya orang-orang yang beriman dan menghitamkan wajah orang-orang yang mendurhakai Allah. Jadi walaupun awak punya wajah ireng di atas dunia ini, Pak, insya Allah nanti di akhirat putih, bersinar, bercahaya. Ya, belum tentu orang yang wajahnya putih di dunia bercahaya aja. Yang menentukan apa? Air wudhunya di atas dunia. Oke, udah 10:30, 1 jam penjelasan kita, ya. Makan dulu. Udah habis ini. Ya, ini baru kita pasang niat, baru pasang nih. Iya. Habis sudah mati, habis. Oh sudah. Jadi kalau habis nggak mati dia. Baik, ya. Saya tutup ya dalam penjelasan terakhir. Wal maksudu biha tamyizul ibarati 'anil 'adati katamyizil julusil i'tikafi 'an julusil istiraha. Penjelasannya, yang dimaksud dengan niat adalah membedakan ibadah dari satu perilaku kebiasaan. Ya. Jadi kalau hanya sekedar makan, sama dengan memakan orang kafir. Orang kafir makan, kita makan. Orang kafir makan, kita makan. Orang kafir minum, kita minum. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Bismillah. Bismillah dan niat. Dia makan untuk apa? Sehat aja, dunia. Kenyang aja, dunia. Kita niatkan kita makan dan minum untuk beribadah, dapatkan energi supaya bisa beribadah dengan baik kepada Allah.
Ini yang membedakan kita sama orang lain. Semuanya Pak, mau harta, mau ilmu, mau jabatan, niatkan karena Allah, itu akan jadi jalan kebaikan. Kalau tidak kita niatkan karena Allah, tidak beda kita sama orang-orang di luar sana. Tidak ada nilai. Yang membedakan hanya nilai. Jadikan semua dengan tadi nilai ibadah. Karena akan berbeda hanya sekedar kebiasaan aja. Tidak akan ada jadi ibadah. Mohon maaf, saya mohon maaf. Mohon izin, saya mohon izin. Mohon maaf. Kita beribadah sama istri kita baca doa. Orang di luar Islam lantak badan. Dapat banget doanya kan? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Setelah selesai, alhamdulillah. Beda kan beda. Orang lain hajar aja. Ya. Niat kita untuk supaya kita dapat zuriyah yang soleh dan soleh, supaya tersalurkan nafsu kita di jalan yang diridhoi Allah, supaya kita pula mengeluarkan sesuatu yang panas dalam tubuh kita. Makanya seorang laki-laki itu kalau memang dia mau minta sama istrinya, kata Nabi, walaupun dia lagi masak, harus dia tinggalkan masaknya. Walaupun dia berada di atas punggung unta atau kudanya, dia harus turun, penuhi keinginan suami. Kalau tidak uring-uringan Pak. Ya, demikiannya magrisannya untuk magrisan. Ya, semua tiga sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.